Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat, mudah-mudahan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini Anak Pulau Seribu ya, channel Anak Pulau Seribu ingin memberitahukan ya, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat ya. Sambil menikmati perjalanan, saya sedang mengantar orang tua saya atau ibu saya untuk kembali pulang ke Pulau Seribu, dengan saya akan mengantarkannya ke pelabuhan Kali Adem atau Muara Angke. Nah, teman-teman semua, barangkali ini menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin belum tahu bagaimana itu wisata ke Pulau Seribu ya. Bagaimana itu wisata ke Pulau Seribu, maka di sini mungkin sambil menikmati perjalanan, saya mengantarkan ibu saya untuk ke pelabuhan sana. Saya sambil menginformasikan yang diantaranya itu gimana sih. Yang pertama, bagaimana sih ke Pulau Seribu itu, atau lewatnya kemana, atau kemana pelabuhan yang bisa dituju. Nah, kemudian juga tiket atau ongkos kapal itu berapa gitu ya. Kemudian transportasi untuk ke sana itu kendaraannya khususnya di Jakarta gitu ya, pakai apa gitu, atau apa aja yang mungkin yang bisa kita gunakan untuk bisa ke pelabuhan sana agar bisa sampai ke Pulau Seribu, dan hal-hal yang lain yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin berwisata ke Pulau Seribu, khususnya bagi yang belum pernah ya, atau yang sudah pernah tapi mungkin masih belum paham sekali gitu ya. Karena pada intinya untuk ke Pulau Seribu itu sebenarnya ada beberapa pilihan. Di antaranya bisa sendiri ya ke sana, begitu ya, sendiri ke sana, atau bisa juga dengan menggunakan travel gitu ya. Yang dimana kalau travel itu tentunya sudah kita bayar termasuk ongkos kapal pulang balik, juga biaya penginapan, makan, dan lain-lain. Nah, teman-teman semua, adapun akses pelabuhan yang perlu kita lewati atau kita tuju untuk bisa sampai ke Pulau Seribu itu sebenarnya ada 3 pilihan teman-teman ya, dari sisi pelabuhannya. Ya, yang pertama, yang biasa orang gunakan ya, yang sudah biasa wisata ke sana, biasanya lewat Muara Angke atau Kali Adem gitu ya, tepatnya di Kali Adem untuk saat ini ya. Nah, untuk Kali Adem itu ya di sana posisinya di Jakarta Utara ya, dekat pasar ikan Muara Angke ya. Ada juga lewat Marina Ancol ya, pelabuhan Marina ya, Marina Ancol, dan juga bisa dari Tangerang ya, tepatnya di Muara Keronjo teman-teman. Nah, saya ke pelabuhan Kali Adem terlebih dahulu. Nah, teman-teman, intinya teman-teman dari manapun teman-teman posisinya ya, baik dari Jakarta ataupun sekitar Jakarta gitu ya, atau dari luar kota seperti mungkin Bandung atau daerah-daerah lainnya yang di Jawa Barat, atau mungkin dari daerah Jawa lainnya. Intinya akses pelabuhannya yang pertama mungkin bisa ke Jakarta Utara, tepatnya di Kali Adem. Nah, untuk di Kali Adem sendiri teman-teman semua ya, khususnya mungkin yang pertama nih ya, seandainya menggunakan motor ya. Nah, ini contoh saya pakai motor ya, motor roda 2 ya. Teman-teman ya, kalau saya ini posisinya tadi dari Pinang Ranti ya, Pinang Ranti Kecamatan Makassar. Nah, ini tentu saya nanti yang biasa saya lewati kalau mau ke pelabuhan Kali Adem itu, saya lewat PGC Cililitan, kemudian nanti bakal saya ambil arah ke mana, Kalibata ya, lewat Makam Pahlawan, kemudian ambil ke kanan sampai perempatan Pancoran Tugu, kemudian saya ambil kiri lurus terus sampai ketemu Grogol, terus saya naik jembatan ya, biar nggak, karena kalau lewat bawah itu harus belok kiri muter balik. Nah, lurus naik
jembatan layang itu sampai terus, pokoknya ikutin sampai lewatin jembatan 3, terus jembatan besi sampai ketemu Pluit gitu ya. Nanti ikutin jalur sampai teman-teman nanti ya di sini nanti sambil teman-teman perhatikan nanti video perjalanan saya sampai ke pelabuhan Kali Adem. Nah, intinya nanti kalau di pelabuhan Kali Adem itu teman-teman, saya beritahu bahwa kita bisa ada beberapa pilihan kapal yang bisa kita gunakan ya. Pilihan kapalnya itu diantaranya adalah kapal tradisional ya. Kapal tradisional itu kapal yang punya orang Pulau Seribu sendiri gitu ya. Itu secara jarak tempuhnya itu bisa menghabiskan waktu sekitar 3 jam atau bahkan lebih gitu ya. 3 jam atau 3,5 jam ya, kurang lebih seperti itu. Dengan ongkosnya itu, kalau kita beli tiket di pelabuhan Kali Adem itu 60.000 ya, 60.000. Adapun teman-teman mungkin udah paham atau seperti yang biasanya orang Pulau Seribu sendiri lakukan adalah biasanya mereka lewat dari samping pelabuhan untuk bisa langsung naik ke kapal. Itu biasanya mereka langsung nanti pada saat mau nyampe bayar 50.000 gitu ya. Nah, adapun kapal tradisional itu ongkos itu dikenakan bagi orang dewasa saja. Adapun anak-anak, pengalaman saya gitu ya, karena saya juga orang Pulau Seribu, pulang ya kalau bawa anak saya gitu, terutama anak saya kan memang yang paling besar baru umur 7 tahun, apalagi anak yang 2 tahun ataupun yang 2 bulan itu tidak kena sama sekali begitu. Atau dulu zaman saya masih SMA, pulang balik ke Jakarta itu ongkos saya paling anak SMA dulu ya, itu dikenakan hanya sekitar 20.000, bahkan kadang-kadang tidak bayar gitu ya. Nah itu tapi kalau teman-teman tentu orang wisatawan gitu ya, itu apalagi dengan menggunakan travel tuh harus menggunakan jalurnya, yaitu beli tiket gitu ya. Nanti yang akan bisa teman-teman tanyakan kepada petugas tempatnya. Nanti mungkin di sini juga akan saya tunjukkan ya. Itu tiketnya tadi tradisional itu 60.000-an kurang lebih ya. Nah, adapun pilihan kedua adalah yaitu dengan menggunakan kapal feri namanya kapal Arwana. Kapal Arwana ini kapal feri ya, kapal besi gitu. Ini ongkosnya itu terakhir itu saya pakai itu sekitar 30.000-an sekian ya, kalau saya tidak salah itu. Tapi saya udah lama banget nggak pakai kapal Arwana itu. Kenapa? Karena kapal Arwana tentu dia agak lebih lama gitu ya, lebih lama karena dia harus transit ke beberapa pulau. Setahu saya waktu itu saya sempat naik itu transit di Pulau Pramuka ya, berhenti di situ ngetem ya, mungkin sekitar 1/4 jam atau 10 atau 15 menit atau mungkin lebih. Kemudian nanti transit lagi di Pulau Untung Jawa ya, untuk sambil mencari penumpang gitu. Nah, ini pengalaman saya dulu berangkat pakai ini juga emang agak lama sih ya. Kalau tidak salah waktu saya berangkat dari Pulau Kelapa itu naik kapal tersebut itu berangkat jam 8 jam 9. Saya nyampe pelabuhan Kali Adem itu sekitar pukul 4 sore kalau nggak salah, itu cukup lama. Tapi tak pernah beberapa kali lagi saya naik itu agak lebih cepat gitu siang, karena mungkin waktu itu nggak transit ke 2 pulau tapi hanya 1 pulau saja, ke Pulau Pramuka. Nah itu teman-teman, durasinya tentu lebih panjang, ini mungkin bisa sampai 4 atau 5 jam ya naik kapal Arwana itu, atau kapal feri Arwana dulu. Kadang juga pernah ada sabuk juga, tapi nggak tahu sekarang seperti apa. Nah untuk kapal itu dia nggak bisa setiap hari teman-teman, karena dia cuma satu kapalnya ya, cuma satu kapalnya. Artinya seandainya kapal itu sekarang sedang berlabuh, misalkan hari Senin ada di pelabuhan Kali Adem, berarti di waktu yang bersamaan di Pulau Seribu ini tidak ada gitu, karena kapalnya cuma satu gitu ya. Jadi dia berangkat hari Senin misalkan ke Pulau Seribu ya, nanti sampai di Pulau Seribu di hari Senin itu. Nah untuk
untuk kita bisa balik lagi menggunakan kapal itu berarti dari Pulau Seribu hari Selasa, seperti itu. Nah, adapun yang ketiga adalah ini yang tentu banyak orang minati, yaitu dengan menggunakan kapal speedboat ya. Ini kalau di Kali Adam ini ya speedboatnya punya dinas perhubungan. Nah, ini ongkosnya Masya Allah gitu ya, sangat murah ya, hanya 28.000. Terakhir saya beberapa pekan lalu menggunakan ini 28.000 per kepala ya. Ini cukup, durasinya perjalanan sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Waktu itu terakhir saya hitung-hitung sekitar 1,5 jam ya perjalanan. Nah, untuk kapal ini sendiri dia hitungnya per kepala teman-teman, sehingga teman-teman kalau bawa anak kecil tetap, bahkan bayi sekalipun itu tetap dihitung ya, dihitung ongkosnya sama seperti orang dewasa, seperti itu. Nah, kemudian untuk mendapatkannya agak sedikit perlu perjuangan, maksudnya karena tiketnya itu lebih cepat habis, dikarenakan juga kapasitas penumpangnya hanya sedikit, itu sekitar 48 seat ya, 48 orang saja. Nah, biasanya pagi-pagi jam segini nih kadang-kadang teman-teman sudah habis ya. Kalau kita sekarang sampai nih di sana mungkin jam setengah 7 atau jam 6, mungkin tetap tiketnya tuh udah tidak ada ya. Seperti saya beberapa kali pulang ya dalam 1 bulan terakhir ini nggak dapat gitu ya, nggak dapat tiket itu gitu ya. Akhirnya saya pakai yang tradisional begitu. Tapi tentu karena saya orang Pulau Seribu, yang kadang-kadang motor saya simpan di pelabuhan, tapi kadang-kadang saya bawa pulang ke Pulau Seribu. Itu tergantung berapa lama saya ingin tinggal di pulau. Biasanya saya bawa motor saya tumpangin di kapal. Nah, tapi tentu ini nggak bisa pakai kapal speedboat ya. Kalau mau bawa motor kita harus pakai yang tradisional. Nah, itu kalau seandainya saya lebih dari 3 hari ya, lebih dari 3 hari saya biasanya saya bawa kapal gitu. Saya bawa motornya gitu ya, dinaikin di kapal. Karena untuk memperbandingkan ongkos gitu ya, yang dikeluarkan. Karena teman-teman kalau mau simpan motor di sana di pelabuhan ya, parkir itu 1 malam itu sekitar 20.000 ya, 20.000 1 malam untuk motor. Untuk mobil saya lupa itu berapa 1 malamnya, mungkin bisa sampai 50.000 kali ya, kurang lebih. Nah, adapun saya kalau seandainya saya 1 pekan di Pulau Seribu tuh biasanya saya tumpangin tuh, saya bawa motor saya. Ongkos motor ya sama kayak orang ya, sama seperti orang kalau naik kapal tradisional. Nah, kembali ke kapal yang speedboat tadi ya, jadi tadi teman-teman harus pagi-pagi ya sampai di pelabuhan untuk bisa antri tiket untuk dapatkan tiket speedboat itu ya, yang ongkosnya Masya Allah sangat murah dan juga cepat ya, begitu. Nah, teman-teman, itu 3 pilihan kapal yang bisa digunakan di pelabuhan Kali Adem. Nah, adapun alternatif lain ya, itu bisa lewat pelabuhan Marina Ancol. Ya, Marina. Nah, tapi di sini tentu cuma ada speedboat saja dan ongkosnya ya subhanallah ya, mahal. Ongkosnya cukup mahal. Ongkosnya itu terakhir ya sebelum Covid ya. Saya pernah ke sana bersama 2 teman saya untuk ada 2 macam ya. Untuk KTP non Pulau Seribu, artinya bukan warga Pulau Seribu, itu ongkosnya terakhir itu 225.000 ya, plus dengan biaya masuk ke Ancolnya itu 25.000, total jadi 250.000. Nah, adapun KTP Pulau Seribu, karena saya orang Pulau Seribu, ongkosnya itu waktu itu saya 180.000 untuk KTP Pulau Seribu. Dan untuk masuk Ancolnya saya karena KTP Pulau Seribu free ya, jadi buat yang orang Pulau Seribu itu masuk Ancol tuh gratis, tinggal nunjukin KTP Pulau Seribu maka bisa masuk tanpa harus bayar 25.000. Nah, itu dia di sana
kapalnya speedboat, dan menurut saya kurang nyamannya itu di sana di absen satu-satu tuh cukup lama. Jadi untuk naik ke kapal speednya tuh di absen satu-satu gitu ya, lama banget gitu ya. Nunggu di absennya tuh mungkin bisa 1 jam sampai 2 jam ya. Meskipun sama sih di Kali Adem juga pakai kapal speedboat yang punya dinas perhubungan juga di absen sih, tapi nggak terlalu lama antriannya pak ininya untuk di absennya gitu ya, pengalaman saya gitu. Tapi memang saya seringnya pulang pakai yang tradisional. Nah itu di yang lewat Ancol ya, atau Marina. Nah juga teman-teman mungkin yang orang Tangerang, dari Tangerang tuh sebenarnya bisa juga untuk bisa ke Pulau Seribu ya, untuk ke Pulau Seribu, terutama kalau pengen ke Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa. Nah itu bisa lewat dari Kronjo ya, yang ada di Tangerang ya, Pelabuhan Kronjo. Meskipun teman-teman kapalnya dia hanya tradisional saja, kapal kayu, dan ukurannya lebih kecil daripada kapal kayu yang ada di Pelabuhan Kali Adem. Ongkosnya sekitar 50 ribuan. Ya memang kapal itu memang diperuntukkannya sebenarnya lebih diutamakan untuk barang ya. Tapi ya kadang tetap ada penumpang-penumpang yang juga bisa naik dari situ. Seperti itu. Nah itu 3 pelabuhan yang bisa teman-teman datangin ke Pulau Seribu. Khususnya ada untuk mau ke Pulau Kelapa, Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Panggang, Untung Jawa ya gitu, atau bahkan ke Pulau Sebira gitu ya. Nah itu bisa lewat Kali Adem Morangke, Marina Ancol, atau Muara Kronjo yang ada di Tangerang. Seperti itu. Nah teman-teman semua, ke Pulau Seribu itu ya kalau mau lebih semuanya lebih nyaman, memang enaknya teman-teman bisa pakai travel ya. Travel itu teman-teman bayar, yang setahu saya, karena saya nggak pernah pakai travel karena saya pulang, karena saya kan orang Pulau Seribu ya. Dan saya pun punya pengalaman kalau saya biasa ke pulau bawa teman-teman yang emang ingin jalan-jalan ya, kadang bawa bisa sekitar 10 orang 15 orang itu ya tinggal ngikut saya gitu. Nanti di sana tinggal cari penginapan yang mungkin bisa digunakan, masaknya ya dibantu sama ibu saya. Adapun jalan-jalan ke pulau-pulau kecil yang ada di sekitaran tempat saya tinggal ya, karena saya orang Pulau Kelapa gitu ya, situ saya tinggal ya minta tetangga gitu yang punya perahu kecil untuk bisa disewakan gitu. Informasi saja ya, pengalaman saya sewa-sewa perahu gitu seharian ya, untuk kita jalan-jalan ke pulau-pulau yang lain. Satu hari tuh kemarin tuh cukup 300 ribu ya, 300 ribu itu bisa bawa orang sekitar 10 mungkin sampai 15 atau 20 orang itu teman-teman. Ada pun info lain yang mungkin bermanfaat ya, ke Pulau Seribu itu ya memang untuk wisata sebenarnya udah termasuk wisata yang cukup ekonomis gitu ya, wisata yang cukup ekonomis gitu ya, murah meriah lah menurut saya begitu.
Ya, ini kita sudah nyampe pasar Muara Angke. Kita sebentar lagi akan sampai ke pelabuhan Kali Adem. Nah, ini sebentar lagi nanti ada belok kiri. Kalau kita lurus terus, nah ini depan kita ini terminal Muara Angke. Nah, nanti kalau kita belok kalau lurus aja itu ke pasar ikan, ya, pasar penjualan ikan yang dulunya itu dulu sekali ya tempat juga bersandar kapal Pulau Seribu ya. Nah, ini kita untuk ke Kali Adem harus belok kiri ya, jangan lurus. Nanti kalau lurus itu ke pelabuhan Muara Angke untuk pasar ikannya. Nah, ini kita ke sini, ikutin jalan terus sampai mentok ya, sampai mentok ketemu langsung di situ pelabuhannya. Ya, ini kita sudah sampai di depan pelabuhan Kali Adem. Nah, di sini kita akan parkir ya. Kita parkir di sini. Iya, baru nyobain kayak anak-anak muda. Ini parkir langganan saya nih, di sini satu malam 20.000. Entah ya yang lain mungkin sama juga ya. Ya, ini setelah saya beli tiket, nah masuk ya. Ini kita arah jalan kaki menuju lokasi kapalnya ya. Berhubung tiket speedboatnya habis, jadi dapatnya kapal tradisional ya, jadi ya dapat yang kapal kayu ya. Nah, itu kapal arwana ya yang tadi saya jelasin di awal. Adapun speedboat belakangnya ya. Nah, adapun ini kapal tradisional yang akan saya tumpangi. Ini dapatnya KM Hayatullah.